Bunda Fusna, di era pandemik atau new normal ini kan masih banyak anak-anak yang tidak boleh sekolah. Bahkan di kota Solo ini sampai dengan Desember 2020 tidak ada kegiatan sekolah, begitu. Artinya dibutuhkan peran serta orang tua ini 100% di rumah, betul kan? Tetapi ada sebagian orang tua kan harus bekerja. Ada kebosanan juga, begitu. Terus mau tidak mau ya udahlah, biar anak ini diam, kemudian dikasih YouTube, kemudian bermain aplikasi yang baru-baru sedang tren saat ini di depan kamera, kemudian joget-joget sendiri. Itu bagaimana menurut Bunda Fusna dalam psikologi anak tersebut? Gitu. Oke, baik. Sekarang ini ada survei yang menunjukkan kapan pertama kali orang tua memberikan gadget pada anaknya. Ya. Rata-rata di Indonesia, gadget sudah diberikan kepada anak dalam usia mereka antara 2 sampai 6 tahun. Ya. Jadi anak 2 tahun sudah dikasih gadget. Ya. Anak 3 tahun atau 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi rentang usia 2 sampai 6 tahun, ini hampir semua anak Indonesia sudah tahu gadget. Ya. Ya. Bahkan suatu hari saya pernah menengok seorang kerabat. Ketika kita berbincang-bincang, anak itu minta dibukakan HP karena HP kan ada passwordnya. Ketika orang tuanya mengatakan nanti ya dek, maka dia kemudian marah. Dia teriak-teriak tanpa mempedulikan kalau sedang ada tamu. Buka, ini buka, ayo pokoknya buka. Ayahnya dipukuli. Jadi ini sampai pada tahap dalam tanda kutip semacam ketagihan. Kalau tidak dipenuhi akan marah. Nah, harusnya kalau misalnya anak bisa diberitahu, adik tunggu sebentar ya, setelah bude pulang nanti saya bukakan. Oke, dia akan menunggu. Tapi ini sudah sampai pada tahap maksa harus dibukakan saat itu harus juga. saat itu juga ya. Nah, bagaimana solusinya itu? Iya, menurut survei antara 2 sampai 6 tahun itu di Indonesia anak itu sudah pegang gadget. Kalau tidak bijak, maka ada banyak sekali hal yang negatif. Contoh misalnya radiasi dari gadget sendiri. HP itu. Kemudian sinar. Ada anak yang ketika masih kecil dia harus kehilangan penglihatannya karena dia terlalu menatap sinar. Kadang-kadang di tempat yang agak gelap dia tatap sinar dan ini membahayakan matanya. Selain radiasi, sinar yang berbahaya, konten di dalam HP ini tidak ada yang bisa menjamin ini sesuai dengan usianya, gitu. Karena gadget itu sekarang begitu dibuka seperti tanpa filter. Produk-produk dari sosmed sangat mudah diakses dan seorang anak bisa melihat dengan mudah sesuatu yang sebenarnya belum cocok dengan usianya. Ini sangat berbahaya sekali dan itu mempengaruhi otak depannya anak. Otak yang disebut sebagai prefrontal cortex. Ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Karena binatang tidak ada pertimbangan di sini, tapi manusia ada. Tetapi apabila kebutuhan dia untuk melihat gadget yang kemudian berisi konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya, maka ini menjadi tidak berfungsi. Seorang manusia bisa kehilangan nilai kemanusiaannya karena terlalu banyak menerima konten yang tidak sesuai dengan usianya. Kita melihat ada banyak video viral. Seorang murid menganiaya gurunya. Sampai kemudian gurunya itu ditantang. Ada yang sampai dipukul. Sampai meninggal. Ada anak SD yang dia itu marah-marah dengan gurunya. Karena apa? Karena gadget. Dampak gadget ini sampai sedemikian luar biasa mempengaruhi perilaku anak tersebut ya Bunda ya? Betul sekali. Karena apa? Seseorang ketika masa tumbuh seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada segmen sebelumnya, pada era dia menyerap banyak hal, maka dia akan menyerap apa norma-norma yang ada di dalam gadget. Nilai-nilai yang dia lihat melalui gadget. Maka maaf, kadang orang bisa kehilangan rasa malunya. Kadang orang bisa kehilangan pertimbangan rasionya karena dia sudah lemah saat digempur
dengan gadget ini. Jadi sekarang ada gerakan ayo ayah kembali ke rumah, ayo ibu kembali ke rumah, lihatlah anakmu, dia membutuhkanmu dan tidak bisa dipenuhi kehadiranmu itu digantikan oleh gadget. Tidak. Kehadiran orang tua baik secara fisik maupun emosional diperlukan dan tidak tergantikan. Peran orang tua ini sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan pengasuh yang lain ya Bunda ya. Betul sekali. Jadi begini, kalau kemarin-kemarin orang sudah mengatakan ada kampanye ini, Bu Eli Risman mengatakan, wahai ayah pulang nak, pulang ya, wahai ibu pulang bu, anakmu di rumah membutuhkanmu. Dipaksa-paksa tidak gerak, akhirnya yang memaksa adalah COVID-19. Mau tidak mau akhirnya orang tua harus di rumah bersama dengan anak-anaknya. Dan inilah saatnya sebenarnya kita mulai lagi berbenah secara komprehensif, secara keseluruhan dari banyak hal. Semua berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mengatakan pandemik ini adalah wabah dunia, ya kita ambil sisi positif dari datangnya wabah ini, kita berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, positifnya adalah ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri terhadap anak-anak kita, untuk membimbing anak-anak. Ini luar biasa ya. Betul Jadi sekali. sangat positif, justru malah lebih positif karena ikatan emosionalnya inilah kesempatannya kita mendekatkan diri kepada anak tersebut ya Bunda Betul ya. sekali. Dan Baik. jangan dipasrahkan kepada orang lain. Iya. Kalau selama ini kita enak nih dipasrahkan pada guru, kita terima jadi. Iya. Tiba-tiba anakku sudah bisa bahasa Inggris, saya sekolahkan. Iya. Tiba-tiba anakku sudah bisa membaca Al-Quran, dikasihkan ke madrasah. Ini Sekarang tadi ini, masa tanam. Karena tadi Bunda Fusna mengatakan masa tanam, mungkin di saat era pandemik seperti ini new normal, orang tua bisa memberikan ajaran-ajaran tentang agama ya Bunda Betul, Fusna ya. betul sekali. Tentang agama, bagaimana belajar dengan fun di rumah, begitu ya Bunda. Betul sekali. Oke, Mas Inung, kita melihat alam semesta raya ini kan sebagai ayat-ayat yang tidak tertulis. Ya. Kita harus belajar dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Kalau yang tersurat mungkin ada di dalam kitab suci ya, kalau Muslim di dalam Al-Quran. Tapi alam semesta raya ini adalah ayat-ayat yang harus kita pelajari, ya. Bukan hanya kauniyah, tapi juga kauliyah, gitu kan? Nah, ketika kita berbicara tentang alam semesta, di mana kita membaca ayat-ayat Allah di dalam alam semesta, kita bisa belajar bahkan dari hewan. Jangan sampai orang tua ini kalah dengan ayam. Ayam ini anak menetas telur 20 anak ayam akan dibawa kemana-mana. Sekaligus ya, Sekaligus. ayam saja sekaligus 20 telur 20. dan dia membimbing anaknya Iya. sekaligus Betul. gitu. Anak-anak ketika induk ayam itu kemudian menemukan makanan, dia akan kais-kais tanah, begitu menemukan cacing dia akan teriak, anak-anak semua datang, begitu kan, dibawa kemana-mana. Kalau ada gangguan datang, gitu, maka induk ayam ini akan menjadi lebih galak daripada biasanya. Ya. Kadang orang yang mulai kelihatan mengganggu anaknya, dia akan serang, ya. Kalau dalam bahasa Jawa dikelabruk, gitu kan, dikelabruk babon. Tidak ada riwayatnya induk ayam ini titip anaknya pada mbahnya, gitu kan? Tapi kalau sekarang manusia kadang-kadang ditinggal bekerja titip pada eyangnya, titip anak begitu. Tapi ayam tidak pernah ada riwayat kemudian titip kepada nenek atau kakeknya ayam. Dia akan melindungi dan bertanggung jawab karena ini adalah anak-anakku. Ini menarik sekali pemirsa. Saya pernah dengar istilah dari Bunda Fusna ini adalah hutang pengasuhan. Ya. Mungkin Oke. Bunda Fusna bisa ceritakan apa sih hutang pengasuhan itu? Baik, oke. Ketika anak kemudian lahir ke dunia, maka kewajiban orang tua antara lain mulai daripada memberikan nama yang baik, gitu kan, kemudian memberikan kecukupan pengasuhan, pembimbingan, memberikan kecukupan untuk gizi dan makanan sebagainya. Tetapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali perempuan berkarir, sehingga dia akan titipkan anaknya kepada mbak, ya, kepada babysitter atau kepada nenek dan kakeknya. Orang tua ini tidak memenuhi kewajibannya mengasuh si anak, sehingga ketika anak kemudian dewasa atau anak menjadi remaja dan dewasa, dia akan tumbuh tidak sebagaimana mestinya.
Orang tua mulai curhat, anakku kok begini, anakku kok begitu, tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya tidak melakukan kewajiban yang seharusnya, sehingga anak akan tumbuh dengan yang seharusnya pula. Orang tua seakan-akan mempunyai hutang pengasuhan karena apa yang dia berikan kepada anak ketika anak masih kecil itu tidak yang menjadi hak anak. Hak anak tidak terpenuhi, sehingga seperti orang tua ini mempunyai hutang pengasuhan. Nah, masalah hutang pengasuhan insya Allah nanti akan menjadi topik tersendiri, karena ini akan ada banyak sekali. Nah, mari kita melihat alam semesta, belajar. Ada keluarga, itu keluarga seperti bebek. Keluarga bebek, pernah lihat ada bebek, kemudian di belakangnya ada anaknya? Gak ada. Bebek lo ya, bukan mentok. Kalau itik itu ada anak-anaknya, ngikutin. Kemudian itik masuk ke dalam air, anak-anaknya ikut. Tapi bebek itu tidak ada loh. Bebek kemudian mengasuh anak-anaknya. Bahkan bebek itu kalau bertelur, itu terserah. Dia dibawa ke sawah, kemudian nanti telurnya akan ditinggal di sawah. Udah bertelur seenaknya saja. Jangan sampai menjadi orang tua seperti bebek. Di mana dia bertelur dimanapun dia udah nggak care lagi. Telur saya dimakan ular, atau telur saya keinjek orang, atau telur saya kemudian menetas menjadi siapa? Anak bebek tidak mengetahui orang tuanya. Bebek. Yang kedua adalah seperti burung puyuh. Jadi burung puyuh itu yang kemudian, atau penguin. Penguin itu yang mengasuh anak-anaknya adalah si ayah. Ayah, betul. Bukan si induknya. Betul. Jadi anak penguin itu di dalam dekapan si ayah. Nah, yang ketiga adalah ayam. Ayam itu yang mengasuh anak-anaknya, induknya. Ayam jagonya pergi entah kemana, mungkin nggak kenal anakku yang mana ya gitu. Mungkin ayam jago nggak kenal. Yang keempat adalah seperti merpati. Merpati itu ketika mengerami pun gantian loh. Jadi kalau yang jantan cari makan, yang betina mengerami. Nanti gantian, yang jantan yang mengerami, induknya yang keluar cari makan. Nah, ketika anak itu kemudian lahir, anak-anak burung merpati ini akan bersama dengan betina dan jantan, ayah dan ibunya dari anak-anak. Mari kita belajar supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jangan sampai kalah dengan ayam, jangan sampai kalah dengan binatang-binatang. Insya Allah demikian kita bicara tentang penanaman karakter. Tapi ini mungkin Mas Inung, ini adalah karakter super edisi 1. Oke. Ya, jadi baik. baru seri 1. Karena ini belum tuntas perbincangan kita. Ngobrol santai kita belum selesai. Mungkin dilanjutkan di training parenting ya Bunda ya? Bisa. Iya. Jadi Prima Kurnia Mandiri, lembaga di mana saya berada di situ, mempunyai beberapa training parenting, antara lain training parenting karakter super ini. Dan insya Allah sebagai seorang certified parenting advisor dan certified trainer Great Parenting NLP Smart Indonesia, itu bisa memberikan pengalaman, sharing dari apa yang sudah kami pelajari kepada ayah bunda semuanya. Boleh mengikuti trainer Great Parenting bersama dengan saya dari NLP Smart Indonesia, atau mengikuti training parenting yang lain berawal dari Mubunda atau karakter super. Untuk informasi mungkin pemirsa bisa follow di Instagram apa atau medsos apa ini Bunda? Oke, baik. Yang paling mudah boleh di Instagram @fuzna_management atau di Prima Kurnia Mandiri. Jadi ketik saja Prima Kurnia Mandiri, maka akan masuk di fuzna.motivation. Kita insya Allah akan share aneka informasi terkait pelatihan di situ, Mas Ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Slow TV. Kita sudah banyak sekali belajar tentang karakter super. Ya, mudah-mudahan perbincangan singkat ini bermanfaat bagi pemirsa dan salam hebat.